Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari kata Yusuf Kala bahwa Rizik Syihab taat hukum. Sumber saya dari YouTube. Yusuf Kala selalu memuji Rizik Syihab yang menyatakan bahwa Rizik Syihab taat hukum, yaitu setelah ditetapkan tersangka oleh polisi, datang sendiri ke polisi Polda Metro tanpa penangkapan dan semua aturan hukum dilaksanakan. Pernyataan Yusuf Kala tidak benar. Rizik Syihab taat hukum, tetapi lebih tepat disebut sebagai penjahat, pelanggaran hukum, penjahat atau pelanggaran hukum, gelar atau sebutan yang sudah disandangnya, yaitu selain disebut sebagai penjahat, dia sudah menyandang dua sebutan negatif, yaitu mantan narapidana, yaitu mantan narapidana tersebut seseorang yang sudah selesai menjalani hukuman atas putusan hakim disebut narapidana. Karena Rizik Syihab ini tahun 2013 pernah dihukum hakim, lalu menjalani hukumannya sampai selesai. Gelar yang kedua yang sifatnya negatif yaitu sebutan residivis. Residivis yaitu selesai menjalani hukuman pertama belum 5 tahun melakukan perbuatan kejahatan lagi yang kedua, disebut residivis. Rizik Syihab ini tahun 2013 sudah selesai menjalani hukumannya pada tahun 2015 melakukan kejahatan lagi. Dalam tahun 2017 sampai bulan September 2000 melakukan 8 perbuatan kejahatan berupa penghinaan, antara lain melakukan penghinaan agama Kristen, Tuhan Yesus lahir, siapa bidannya, dan juga menghina Pancasila katanya ditaruh di pantat, menghina adat Sunda soal Sumpah Rasul, dan juga menuduh pendukung PKI anggota DPR, sudah lupa namanya. Baru kasus pornografi bersama Pirsa. Jadi masih ada 3 kasus lagi, sudah lupa namanya. Dan semua masalah ini sudah ada yang mengadukannya ke polisi, dan tinggal polisi nanti memprosesnya sesuai aturan hukum yang berlaku. Jadi setelah kembali dari negara Arab Saudi, Rizik Syihab melakukan kejahatan lagi masa 3 kasus, yaitu terkait penembakan orang Laskan Forum Pembela Islam di kilometer 50 jalan tol Jakarta, sehingga pada saat dia membawa pengawal pada saat akan melakukan sholat subuh, dia membawa pengawal sehingga pada saat mereka sampai di jalan tol tersebut, pengawal tersebut menyerang dulu polisi tersebut. Kemudian polisi membalas serangan tersebut sehingga menembak sampai mati 6 orang. Itulah saya lihat. Sehingga dia dalam masalah tersebut dikaitkan juga dia ditetapkan sebagai tersangka. Dan juga melanggar protokoler kesehatan di Jakarta, di Petamburan, Jakarta. Dia setelah pulang dari Jakarta, dari Arab Saudi ke Indonesia, 1 hari kemudian dia menyelenggarakan perkawinan anaknya yang keempat, yang mengumpulkan ribuan orang yang menghadiri perkawinan tersebut, sehingga dia disebut di situ melakukan protokoler kesehatan. Karena situasi sekarang ini, situasi pandemi virus corona, harus menjaga jarak. Ini tamunya ribuan orang, sehingga dapat meningkatkan virus corona di sekitar Petamburan tersebut. Itu yang dilanggarnya juga. Melakukan menghalang-halangi petugas untuk mendapat hasil rapid testnya di Rumah Sakit Umi Bogor. Jadi pada saat itu ada petugas akan minta hasil tesnya daripada Rizik Syihab di Rumah Sakit Bogor pada saat dia menginap di sana. Karena dia sudah 3 tahun di Arab Saudi, tentu dia harus di rapid test, dia minta hasilnya.
tetapi petugas dihalang-halangi, sehingga juga dia ditetapkan sebagai tersangka di sana. Nah, itulah saya lihat, jadi tidak tepat pernyataan Yusuf Kala bahwa Rizik Syihab ini taat hukum. Lebih tepat penjahat lah yang disebut dia ya, penjahat yang berkali-kali melakukan perbuatan kejahatan, yang melakukan perbuatan melanggar hukum sampai 13 kali, yaitu dua sudah diputus hakim, dan 11 belum diputus hakim, masih dalam proses pemeriksaan polisi. Kalau semua perkara Rizik Syihab sebanyak 11 kasus, dugaan saya bisa dijatuhkan seluruh hukumannya selama 20 tahun. Tentu nanti dia akan lama meringkuk di dalam, hanya tua-tua di penjara nanti dia itu, karena dia selalu melakukan perbuatan kejahatan tersebut. Saya heran melihat mantan wakil presiden Yusuf Kala memuji Rizik Syihab taat hukum. Justru yang tepat disebut penjahat besar dia ya, yang mengulang-ulangi melakukan perbuatan kejahatan tanpa ada rasa kapok. Ditambah lagi sebutan mantan narapidana dan sebutan residivis tersebut. Itulah, sekian dan terima kasih.